لو كان بيننا الحبيب لدانا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 4 tipe manusia dalam menyikapi kebaikan dan keburukan seseorang. Yang pertama adalah kebaikan seseorang dibalas dengan kebaikan. Yang kedua, kebaikan seseorang dibalas dengan kejahatan, dan yang ketiga adalah kejahatan seseorang dibalas dengan kejahatan, dan yang keempat adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Maka saya ingin fokus pada poin yang keempat, yaitu kejahatan seseorang dibalas dengan kebaikan. Maka sesungguhnya inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang istiqomah. Sebagaimana yang dikatakan dalam surat Fussilat ayat 30, Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala dan meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan mengatakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, dan bergembiralah di jannahnya Allah yang telah dijanjikan kepadamu. Suatu ketika Imam Hasan Basri didatangi oleh pelayannya, lalu pelayan tersebut berkata, wahai Imam Hasan Basri, si fulan telah menjelek-jelekkanmu di hadapan orang banyak. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri mengatakan, wahai pelayanku, ambilkan aku kurma dan berikan kepada mereka. Ambilkan aku makanan dan berikan kepada mereka. Maka Hasan Basri telah menunjukkan kemuliaannya. Hasan Basri telah memberikan contoh bahwa kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dalam surat Fussilat ayat 35 Allah juga mengatakan, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa alladzi hazzin 'azim. Sesungguhnya kebaikan itu dianugerahkan hanya kepada orang-orang yang bersabar, dan kebaikan itu hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Dalam hal ini Ibnu Abbas mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu ketika kamu dibuat marah oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu berbuat baiklah kepada orang-orang yang jahat kepadamu. Dan yang ketiga, Ibnu Abbas mengatakan, maafkanlah orang-orang yang menyakitimu. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kesabaran dan tentang keteguhan iman tentu kita berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah dihujat, dicaci maki oleh seorang wanita buta Yahudi yang kemudian mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Aisyah, berikan kepadaku, tunjukkan kepadaku kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dilakukan yang tidak pernah aku lakukan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Aisyah memberitahukan tentang bagaimana kebiasaan Rasulullah yang setiap hari memberi makan orang Yahudi buta yang perempuan tadi di sebuah pasar. Maka Abu Bakar As-Siddiq segera bergegas berangkat untuk menemui wanita tersebut. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menemukan wanita tersebut sedang menghujat dan mencaci maki Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mendekati perempuan tersebut dengan penuh rasa duka karena perempuan tersebut terus menghujat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sambil menyuapi perempuan tersebut. Abu Bakar As-Siddiq ditahan tangannya oleh perempuan tersebut dan sambil melemparkan makanan yang disuapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Abu Bakar bertanya, wahai perempuan tua, mengapa engkau lempar makanan yang aku berikan? Lalu si perempuan Yahudi tersebut berkata, ini tidak kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang biasa memberikan aku makan. Dia sebelumnya melembutkan dulu rotinya baru memberikan kepada aku, lalu aku kunyah karena dia tahu bahwa aku tidak memiliki gigi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai perempuan tua, sesungguhnya orang yang biasa menyuapi engkau makanan dengan penuh kelembutan dan ketulusan adalah telah meninggal, dan beliau adalah seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu engkau hina.
Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat memetik kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa segala kejahatan, segala keburukan yang diberikan kita, tetaplah kita sikapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk dirimu dan keburukan yang kamu lakukan adalah untuk dirimu juga. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri dakwah saya pagi ini, saya menghimbau kepada kita untuk terus mendukung dakwah kita ini dengan jangan lupa mensubscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.